Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang hari ini berjumpa dengan ulang tahun saudara. Kiranya berkat, anugerah, belas kasihan dan anugerah serta cinta dan kasih Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Nah, di hari ulang tahun ini, siapapun Anda, apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, saya ingin membagi sebuah renungan yang akan menjadi berkat bagi kita di hari yang berbahagia ini, di mana Tuhan menambahkan umur Anda. Kiranya Tuhan memberkati. Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Yang menarik saudara-saudaraku yang diberkati adalah dikatakan bahwa biarlah semua yang bernafas atau segala yang bernafas memuji Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari di hari ulang tahun ini? Satu kata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Artinya, kalau Anda masih bernafas, Anda harus memuji Tuhan. Apa artinya semua yang bernafas memuji Tuhan? Artinya, setiap manusia yang masih bernafas, kalau masih bernafas berarti masih hidup. Jadi, semua orang yang masih hidup, Anda harus wajib memuji Tuhan. Anda wajib memuliakan Tuhan. Jadi di ulang tahun ini, kata yang digunakan adalah biarlah segala yang bernafas. Artinya begini, manusia ini terdiri dari berbagai macam manusia atau jenis manusia, atau berbagai jenis pekerjaan dan juga profesi. Artinya begini, kalau ayat ini saya terapkan di hari ulang tahun adalah begini, biarlah segala yang bernafas, artinya segala profesimu apapun saudara harus memuji dan memuliakan Tuhan. Entah saudara pejabat, entah saudara mahasiswa, entah saudara orang miskin, entah saudara orang kaya, entah saudara orang susah, entah saudara orang sedang bergembira, Anda harus memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Atau siapa yang harus memuji Tuhan? Yaitu dia yang masih bernafas. Saudara, ada banyak alasan kita tidak bisa memuji Tuhan. Ada banyak alasan untuk kita tidak bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Karena kita berpikir begini, bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Bagaimana saya bisa memuliakan Tuhan? Bukankah di hari ulang tahun ini saya tidak bisa merayakan ulang tahun dengan penuh dengan makan, minum? Atau saudara berpikir bahwa di hari ulang tahun ini mengapa saya susah? Saya tidak dapat kado, saya tidak bisa bikin pesta di ulang tahun. Dasar daripada memuji Tuhan di hari ulang tahun bukan ketika engkau kaya, bukan ketika ada kado yang mengelilingimu, bukan ketika engkau sedang diberkati. Dikatakan satu alasan ketika kita berjumpa dengan ulang tahun, yaitu kalau engkau masih bernafas, engkau harus memuji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau ingatkan kepada kita sekalian, kalau engkau masih bernafas, engkau harus memuji Tuhan. Apa artinya? Bahwa tidak semua orang diberi kesempatan untuk bernafas. Kalau saudara berpikir bahwa di hari ulang tahun akan lengkap kalau saudara bukan hanya berulang tahun, tapi Tuhan memberi Anda uang, kado dan sebagainya, kekayaan, pekerjaan dan sebagainya, maka saudara salah. Karena berapa banyak hari ini orang tidak bisa merayakan ulang tahun. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Berapa banyak Anda lihat hari ini orang yang tidak bisa merayakan ulang tahun. Orang tidak bisa bernafas lagi. Padahal siapa mereka? Mereka mungkin orang kaya, mereka mungkin seorang pengusaha, mereka mungkin seorang yang sudah terkenal, mereka mungkin seorang artis yang kelihatannya hidup mereka bahagia, kelihatannya hidup mereka penuh dengan kekayaan, kelihatannya hidup mereka gelimang harta, kelihatannya mereka orang-orang hebat. Tapi apa gunanya mereka orang hebat? Apa gunanya mereka kaya? Apa gunanya mereka jadi orang yang luar biasa? Tapi hari ini mereka tidak lagi bernafas. Mereka tidak lagi hidup. Mereka tidak lagi bisa ada di tengah-tengah kita. Kekayaan itu percuma. Itu sebabnya alasan memuji Tuhan tidak boleh didasarkan pada apa yang Anda punya. Alasan untuk memuji Tuhan di hari ulang tahunmu adalah Tuhan masih mempercayakan engkau nafas kehidupan. Kalau Tuhan masih mempercayakan engkau nafas kehidupan, berarti engkau masih hidup. Kalau engkau masih hidup, dengar baik-baik, engkau lebih baik daripada orang-orang kaya tersebut.
engkau lebih baik daripada orang-orang yang terkenal itu. Yang mungkin dia punya harta, dia terkenal, dia punya nama, tapi sayang, dia sudah ada atau dia sudah meninggal. Lebih baik saudara, mungkin di hari ulang tahun saudara menangis, ya ulang tahun saudara sedih. Bahkan beberapa orang di hari ulang tahun mereka mengalami sakit, tapi Anda masih hidup. Maka Anda lebih baik daripada mereka yang tidak punya sesuatu, atau mereka yang punya sesuatu yang hebat, tapi mereka tidak lagi dipercayakan nafas kehidupan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, siapa yang bernafas? Siapa yang bernafas harus memuji Tuhan. Atau siapa yang bernafas di dalam ayat ini? Yang pertama saya terjemahkan sebagai mereka yang masih hidup sampai hari ini. Berapa banyak orang kaya yang sudah tidak hidup sampai hari ini? Tapi Anda di hari ulang tahun ini, mungkin Anda tidak punya kekayaan, Anda tidak punya makan minum, Anda tidak punya uang untuk bikin pesta yang luar biasa, tapi Anda masih bernafas. Berarti Anda masih hidup. Anda layak untuk memuji Tuhan. Yang kedua, siapa yang bernafas yang dimaksudkan Alkitab? Yaitu semua manusia yang tidak kenal susah atau senang, miskin atau kaya, orang pintar atau orang bodoh, pejabat atau rakyat jelata. Mungkin kita bukan siapa-siapa, tapi selama engkau masih bernafas, engkau lebih baik daripada orang-orang hebat tadi. Karena itu Alkitab sekali lagi dengan sederhana berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saya tidak mau di hari ulang tahun ini Anda sedih hanya karena tidak ada kado, Anda sedih hanya karena tidak ada makan yang besar, Anda sedih hanya karena di hari ulang tahunmu orang yang engkau cintai diambil. Saya mau bilang sama saudara bahwa untuk bisa hidup itu adalah kasih karunia. Untuk bisa bernafas itu adalah kasih karunia. Jadi kalau Anda masih bertambah umur di ulang tahun yang luar biasa ini, pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Bapak ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekali lagi Alkitab hanya berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sekali lagi, Alkitab hanya berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, saudara. Mengapa harus memuji Tuhan? Ada pertanyaan selanjutnya. Mengapa harus memuji Tuhan? Alasan untuk memuji Tuhan hanya satu, yaitu selama kita masih bernafas, maka Anda layak memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ayat ini tidak mengatakan kalau kaya di hari ulang tahun baru bisa memuji Tuhan. Kalau ada pesta, kalau ada uang, kalau diberkati di hari ulang tahun, itu baru kita bisa memuji Tuhan. Menurut ayat ini tidak ada alasan, hanya ada satu alasan, yaitu kalau engkau memuji Tuhan, yaitu waktu engkau masih diberikan nafas. Jadi ulang tahun ini kado terbaik bagi dirimu. Dengar baik-baik, di hari ulang tahun kado terbaik itu bukan makan minum, bukan uang, bukan bentuk-bentuk hadiah, kado-kado yang diberikan oleh temanmu, keluargamu. Tapi kado terbaik adalah engkau masih bernafas. Dengar baik-baik. Kado terbaik yang Tuhan anugerahkan bagimu bukan uang, bukan pangkat, bukan kedudukan, bukan nama besar, bukan ketenaran, bukan segala yang berbau dunia ini. Tapi ketika engkau masih bernafas, itu adalah kado terbaik di dalam hari ulang tahunmu. Karena itu sudah sepantasnya di hari ulang tahun ini engkau harus memberi kado yang terbaik. Mungkin saudara berkata, saya mau beri apa kepada Tuhan? Saya susah di hari ulang tahun, jangankan mau buat acara syukuran untuk makan saja tidak bisa. Tapi saya mau bilang sama saudara, Anda telah mendapatkan kado terbaik. Bukan berupa motor, bukan berupa mobil, bukan berupa uang, bukan berupa jabatan atau ketenaran. Tapi tadi saya bilang, surga memberi apa yang terbaik bagimu. Apa itu? Yaitu nafas kehidupan. Apa gunanya engkau punya motor? Apa gunanya engkau punya kekayaan? Apa gunanya engkau punya nama besar? Apa gunanya engkau tenar? Apa gunanya engkau memiliki isi dunia ini? Tapi kalau engkau sudah mati. Jadi begini maksud saya. Kalau engkau masih hidup, walaupun engkau berkekurangan, sebenarnya engkau telah mendapatkan kado yang terbaik. Apa itu kado terbaik? Tadi saya bilang masih bernafas. Ada banyak orang kaya yang sudah tidak bernafas. Ada banyak orang terkenal yang sudah tidak bisa bernafas.
Ada banyak orang yang gelimang harta, tapi sudah tidak bernafas. Ada banyak orang-orang yang punya investasi harta di mana-mana, tapi sudah tidak bernafas. Lebih baik Anda susah, Anda tidak bisa makan, Anda tidak punya uang banyak, Anda tidak punya sesuatu yang luar biasa yang dibanggakan di dunia ini, di hari ulang tahunmu, tapi Anda masih punya nafas. Dan itulah kasih karunia, itulah berkat terbaik. Maka pesan saya, saudara-saudaraku, di hari ulang tahun ini adalah Anda harus sadar bahwa kado terbaik dari surga adalah nafas. Mengapa dikatakan oleh Alkitab, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan? Karena nafas ini adalah karunia, anugerah, dan belas kasihan Tuhan. Jadi kalau orang masih dapat nafas, dia masih bisa memuliakan Tuhan, atau dia harus memuliakan Tuhan. Kenapa Tuhan hanya kasih nafas lalu kita harus bersyukur dan memuji Tuhan? Sebab kalau orang masih bernafas, sekalipun dia miskin, dia masih bisa dapat kekuatan, dapat hikmat untuk bisa berjalan, mendapatkan berkat. Sehingga mungkin hari ini dia susah, tapi besok dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Berbeda dengan orang yang luar biasa, kaya, pangkat ada, nama besar ada, tapi sudah mati. Mereka bukan hanya tidak bisa buat apa-apa, tapi mereka tidak bisa mengejar mimpi yang ada di depan. Berbeda dengan Anda. Mungkin Anda hari ini susah, di hari ulang tahun seperti ada malapetaka, ada persoalan, tapi Anda masih hidup. Berarti Anda adalah orang yang spesial. Anda adalah orang yang paling berbahagia. Di hari ulang tahun ini saya mau ingatkan bahwa hidup itu, nafas itu jauh lebih penting dari apapun yang kau miliki. Kalau begitu, sekali lagi, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Di hari ulang tahun ini, saya ingatkan saudara, jangan lihat sekelilingmu. Saya tidak punya sesuatu di hari ulang tahun, tapi lihatlah pada dirimu. Saya masih punya satu kado dari surga, yaitu bernafas. Bernafas artinya Anda masih hidup. Kalau Anda masih hidup, Anda harus memuliakan Tuhan. Saudaraku, sekali lagi saya tarik kesimpulan. Alkitab mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya, biarlah kalau engkau masih hidup sampai hari ini, khusus spesial di hari ulang tahunmu, engkau harus berdiri di hadapan Tuhan dengan rasa syukur, dengan rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan, bahwa kalau aku masih ada, semua karena Tuhan. Sekali lagi, jangan minder di hari ulang tahunmu karena tidak ada orang yang mengalungkan emas di lehermu sebagai kado. Jangan minder di hari ulang tahunmu kalau engkau tidak bisa buat pesta, sekalipun pesta itu hanya kecil-kecilan karena engkau tidak punya uang. Jangan minder di hari ulang tahunmu dan susah di hari ulang tahunmu karena mungkin engkau jauh dari anak-anakmu. Mungkin jangan juga minder dan sedih hati kalau di hari ulang tahun ini saudara sedang menghadapi pergumulan yang berat. Jangan pernah minder dan sedih hati kalau di hari ulang tahun ini tidak berjalan sesuai ekspektasi dan harapan-harapanmu. Jangan minder dan sedih di hari ulang tahunmu ini karena engkau tidak bisa mendapatkan apa yang engkau sedang harapkan dalam hidupmu. Tetapi lihatlah pada dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang tadi saya katakan, orang hebat, orang kaya, orang terkenal, yaitu nafas kehidupan. Saudara tahu apa bedanya saudara dan saya dengan orang lain? Ketika orang lain mungkin dia kaya, dia bisa beli obat, dia bisa bayar dokter, dia bisa bayar rumah sakit, dia bisa bayar perawat, dia bisa bayar ahli-ahli kesehatan. Tetapi umur panjang atau nafas itu ada di tangan Allah. Berapa banyak orang kaya yang bisa beli dokter, kalau boleh saya bilang, bisa bayar dokter, bisa bayar perawat, bisa bayar rumah sakit terkenal di dunia. Tapi mereka tidak bisa membeli satu, yaitu kehidupan, satu, yaitu nafas kehidupan. Jadi engkau mungkin tidak punya apa-apa di hari ulang tahun, tapi saya mau ajak engkau bersyukur, saya mau ajak engkau memuji Tuhan, saya mau ajak engkau tetap mengagungkan Tuhan. Kenapa? Karena orang kaya tidak bisa membeli nafas, tapi Tuhan mengaruniakan itu bagi saudara. Karena itu di hari ulang tahun ini, saya tidak mau Anda fokus kepada apa yang Anda dapatkan. Saya tidak mau fokus pada apa yang harus orang-orang berikan di hari ulang tahunmu. Tapi saya mau engkau fokus pada Tuhan yang telah memberi kado terbaik, yaitu nafas kehidupan. Jadi kalau saudara lihat antara hidupmu dengan orang-orang yang
yang ada di luar sana, engkau harus tahu bahwa kalau engkau masih hidup, satu, Tuhan mengajarkan, muliakanlah Tuhan, sembahlah Tuhan, agungkanlah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa hidup. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya, kalau engkau masih bernafas, engkau harus memuji Tuhan. Kalau engkau masih bernafas, itu berarti engkau masih hidup. Dan kalau engkau masih hidup, dengar baik-baik, tidak ada alasan untuk engkau tidak bisa bersyukur dan memuji Tuhan. Mungkin saat ini di hari ulang tahunmu, tadi saya bilang engkau susah. Mungkin di hari ulang tahunmu, engkau bukan orang yang penuh dengan harta yang bergelimang. Tapi apapun itu, dia tidak berkata, biarlah semua yang naik pangkat memuji Tuhan. Dia tidak berkata, biarlah semua yang kaya memuji Tuhan. Alkitab di dalam Mazmur 150 ayat 6 tidak berkata, biarlah semua yang happy, yang sukacita penuh, yang memuji Tuhan. Dia tidak berkata, biarlah semua yang sudah jadi presiden, jadi gubernur, jadi orang hebat yang memuji Tuhan. Dia tidak berkata bahwa orang yang punya mobil 8, mobil 10, mobil 20 yang harus memuji Tuhan. Dia tidak berkata bahwa orang-orang yang punya karir hebat, orang-orang yang kelihatan luar biasa dalam pandangan manusia yang harus memuji Tuhan. Satu alasan saja. Atau dia juga tidak berkata bahwa orang yang sakit yang harus memuji Tuhan, orang yang susah saja yang harus memuji Tuhan, atau sebaliknya orang yang senang yang harus memuji Tuhan. Dia tidak berkata rakyat jelata yang harus memuji Tuhan. Dia juga tidak berkata bahwa para raja yang harus memuliakan Tuhan. Dia tidak berkata bahwa orang miskin yang harus memuji Tuhan. Tapi juga dia tidak berkata orang kaya yang harus memuji Tuhan. Satu saja yang dia berkata, biarlah segala yang bernafas. Jadi alasan kita memuliakan Tuhan di hari ulang tahun ini bukan karena kita punya sesuatu, yaitu harta, kado yang terbaik dari dunia ini. Tapi kalau engkau masih punya nafas, engkau harus memuji dan memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di khotbah yang sederhana ini, bahwa ketika kita masih bernafas di hari ulang tahun itu, inilah kado terbaik. Jadi sekali lagi, jangan pernah berhentilah bersedih di hari ulang tahun karena engkau tidak punya sesuatu. Berhentilah sedih karena di hari ulang tahun mungkin saudara sedang punya pengalaman-pengalaman pahit. Tetapi fokuslah pada satu kata. Kalau engkau masih bernafas, sebuah anugerah daripada Tuhan. Saya mau pesan kepada siapapun yang berulang tahun hari ini. Ingat, jangan bersedih karena engkau tidak punya sesuatu. Bergembiralah karena engkau masih bernafas. Kalau engkau masih bernafas, engkau harus memuji Tuhan. Engkau harus bersyukur. Apapun keadaanmu, tidak boleh membuat engkau berhenti bersyukur. Lebih spesial kalau engkau masih hidup, memujilah Tuhan. Itu sebabnya saya bilang, kado terbaik di hari ulang tahunmu bukan ucapan selamat dari anak-anakmu. Kado terbaik di hari ulang tahunmu bukan ketika keluarga, anak cucumu memberikan engkau hadiah. Tetapi kado terbaik di hari ulang tahun ini menyadari bahwa umur panjang adalah kasih karunia Tuhan. Sebab selama saya masih bernafas, Anda harus memberi kado yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara, di hari ulang tahun ini, begitu banyak orang ingin ada kado-kado dalam hidup mereka. Tapi saya mau ganti, di hari ulang tahun ini, pernahkah Anda duduk sebentar dan berkata, saya ingin memberi kado yang terbaik kepada Tuhan, yaitu saya akan mengangkat tangan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kado terbaik di hari ulang tahunmu bukan uang. Kado terbaik di hari ulang tahunmu bukan harta. Tapi kado terbaik juga bukan untuk dirimu. Tetapi kado terbaik yang harus engkau lakukan di ulang tahun adalah memberi hormat, memberi kemuliaan, memberi penyembahan, memberi ibadah, memberi hidup yang penuh atau segala yang kau miliki bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya tutup dengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita sekalian. Apapun jabatan saudara, apapun keadaan saudara, susah maupun senang, kaya atau miskin, tak peduli saya. Yang saya peduli adalah apakah di hari ulang tahun ini engkau meneteskan air mata dan berkata, syukur kepada Tuhan, karena sekalipun saya susah, saya masih diberi nafas. Karena ada banyak orang kaya, orang hebat, yang sudah tidak lagi dipercayakan nafas. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, berkat di hari ulang tahunmu. Sekali lagi selamat ulang tahun
kepada keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan kah, ulang tahun pribadi lepas pribadi. Doa saya menyertai saudara bahwa di hari ulang tahun ini Anda semakin mengerti kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.